Ada kembali di pemimpin daerah terpilih, pemirsa kami lanjutkan dialog kami. Mas Arief, ini kami kan ketahui bahwa langkah yang telah diambil oleh tim Ridho ini tentunya untuk mengungkap adanya dugaan kecurangan. Tapi akankah atau mungkinkah langkah-langkah ini juga untuk kedepannya agar pilkada di beberapa daerah, tidak hanya di Jakarta ini, juga tidak terulang lagi terdapatnya kecurangan-kecurangan ke depannya? Ya, prinsipnya semua yang teman-teman lakukan ya, itu adalah agar berkontribusi ya agar demokratisasi yang terjadi di Indonesia ini semakin membaik ya. Kalau teorinya mungkin Prof Burhan lebih paham ya gimana agar demokrasi ini tidak hanya tapi kita mendalami demokrasi ya, tidak hanya prosedural ya, tapi lebih ke yang substansial. Nah, langkah-langkah ini kan sebenarnya dalam rangka itu ya, sehingga ketika ruang ya di Mahkamah Konstitusi ini ada, maka tentu semua ruang itu akan kita maksimalkan sekali lagi untuk memperbaiki ruang atau proses demokratisasi di bangsa kita. Oke, Bang Ikram melihat kalau untuk konteks Jakarta figurnya kompetitif nggak sebenarnya Bang, yang sekarang muncul ini? Ya, sebenarnya kalau ngelihat partisipasi yang rendah, ya memang aspek kandidat yang kurang pesonanya juga sangat tinggi ya. Karena memang ketika kick off di awal pilkada setelah pilpres, orang membayangkan banyak nama-nama seperti Anies Baswedan, Ahok, dan berbagai nama-nama mentereng ya. Namun karena memang saluran untuk maju pilkada adalah partai politik, maka hasilnya seperti ini ya. Memang tentu ada koalisi besar yang kemudian membatasi pilihan lewat jalur partai hanya bisa diisi oleh satu kandidat lain ya. Namun di sini kan ada independen jadi 3. Artinya pesona pilkada DKI yang kurang terlalu menarik bagi pemilih ini juga menjadi penyebab merosotnya tingkat partisipasi. Yang semestinya betul juga tadi ambang batas atas koalisi juga perlu jadi diharus utamakan ya, sehingga menghadirkan banyak pilihan-pilihan ya. Dan tentu kalau saya lihat memang proses jarak antara pemilu dengan pilkada ini juga perlu dicermatin gitu. Plus minus tidak hanya soal efisiensi. Ini kan narasi keserentakan banyak lebih mengarus utamakan efisiensi ketimbang efektivitas ya. Sebenarnya hak warga negara untuk memastikan anggaran itu tidak boros itu penting ya. Tapi hak partisipasi, hak politik untuk lebih jernih menilai kandidasi ya, menilai secara panjang dalam artian ya proses waktu kampanye yang agak panjang, kemudian tentu tidak serentak kalau menurut saya ya. Ini juga penting untuk perlu dihadirkan sehingga pasti partisipasi akan bisa digenjot. Prof Burhan, dengan adanya media sosial ini, apakah ini juga menuntut para tokoh-tokoh paslon ini untuk zero mistakes? Prof. Iya, media sosial itu kan membuka ruang privat seluas mungkin. Sementara kita tahu dalam politik ada upaya untuk memaksimalkan apa yang positif, menutup apa yang negatif. Jadi lagi-lagi media sosial itu seperti pisau bermata dua lah, tergantung siapa yang menggunakan dan siapa yang memanfaatkan. Jadi untuk kepentingan ke depan saya kira buat calon maupun tim, media sosial itu suatu hal yang sifatnya necessary condition. Tetapi apakah punya impact secara elektoral atau tidak, itu tergantung kecerdasan dan skill dari calon maupun tim sesnya dalam memanfaatkan media sosial. Oke, soal kandidat yang kurang mempesona tadi kalau versi Mas Ikram, Prof Burhan. Iya betul, jadi kita menemukan itu, tetapi lagi-lagi soal desain keserentakan perlu kita pikirkan, terutama di Komisi 2 dan pemerintah, karena dalam studi keserentakan itu satu-satunya yang terkonfirmasi adalah meningkatkan partisipasi. Efek keserentakan dalam soal penguatan sistem presidensial tidak terbukti. Efisiensi pun tidak terbukti, karena ternyata keserentakan juga mahal juga biayanya. Kemudian justru malah meningkatkan money politik ya dalam studi saya, pemilu serentak. Jadi kalau kemudian keserentakan tidak juga berhasil meningkatkan partisipasi, berarti nggak ada dong nilai plus dari keserentakan pemilu. Karena di tempat lain, di negara-negara lain, keserentakan itu menghasilkan partisipasi. Dalam kasus pilkada sekarang, partisipasi juga tidak naik ternyata. Bahkan di beberapa tempat mengalami penurunan. Dan karenanya perlu dipikir matang,
supaya desain pemilu kita itu betul-betul menghasilkan sesuai dengan tujuan objektif kita bernegara. Bang Ciko, Yes. melihat Pramono Rano yang kami akui, Bang, di awal namanya kurang begitu berkibar, Betul. dan tiba-tiba di tengah jalan, menjelang akhir masa pencoblosan, melejit angka surveinya. Nggak masalah, bahkan di internal juga begitu. Kami juga bertanya-tanya apa keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri kala itu ya di PDI Perjuangan, tapi setelah mengikuti Mas Pram 1, 2, 3 hari bersama dan kami lihat keseriusan yang bersangkutan dan tadi juga bagaimana intensitas dia turun ke bawah yang melebihi bahkan 50% dari paslon-paslon lain, dan ini tercatat di Bawaslu ya. Bawaslu itu mencatat kunjungan-kunjungan dari para paslon, Mas Pram maupun Bang Dul, yang mereka berdua selalu berpisah untuk bisa mencapai sekitar 20 titik dalam satu hari, bahkan paling sedikit 15 titik, 18 titik lah di antara keduanya gitu ya. Dan ini kita lihat adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Jadi kenapa juga kami walaupun memang Mas Ram selalu mengatakan supaya jangan terlalu euforia, walaupun kita secara de facto hitungan-hitungan yang berjenjang ini menyatakan fix bahwa di kita ada di 50,07%, ada selisih 2.925 suara dari 50%, dan tetapi agak tidak bisa sumringahnya nggak bisa tertahan, karena tadi di bulan Juli pernah disurvei 0,1% nama Pramono Anung, setelah pendaftaran sekitar 20-an%, dan kemudian naik sehingga bisa mencapai 50,07, dan ini memang selain juga perjuangan dari Mas Pram dan Bang Dul, tapi juga ada endorsement dan juga selain endorsement dukungan yang konkret dari Pak Ahok maupun Pak Anies, dan juga banyak tokoh-tokoh yang bukan hanya mengucapkan dukungan tapi juga mengerahkan segala sumber dayanya untuk membantu pemenangan dari Mas Pram dan Bang Dul. Baik, terima kasih Bang Ciko, Prof. Thank you. Burhan, Terima kasih, dan juga Wendy. Mas Arief. Bang Ikram, waktunya bersama kami.